Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Fitri. Ini adalah video kedua aku. Untuk teman-teman yang belum nonton video pertama aku, silahkan ditonton dulu ya. Di sini aku akan berbagi pengalaman dan cerita-cerita seru aku tentang selama aku menjadi pramugari. Oke, untuk teman-teman yang ingin menonton channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Tunggu. Nah, di sini aku akan bagiin informasi buat teman-teman semua yang udah nanya di DM Instagram aku maupun di live Instagram aku, apakah untuk menjadi seorang pramugari kita itu harus kuliah dulu apa gimana kayak gitu. Oke, kalian sudah ngerti ya pertanyaannya ya. Oke, aku akan jawab di sini. Untuk menjadi seorang pramugari, kalian gak diharuskan untuk kuliah. Boleh tamat SMA, tamat SMK, tamat atau mungkin pesantren, itu boleh ya, nggak ada masalah. Jadi nggak harus kalian kuliah dulu gitu, kuliah pramugari gitu. Jadi di sini aku juga nggak bilang ya, maksudnya tuh maksud tuh sekolah pramugari tuh nggak penting apa gimana, enggak, itu juga penting. Oke, nanti aku akan bahas di video selanjutnya soal sekolah pramugari. Jadi di sini aku cuma mau jelasin, untuk menjadi seorang pramugari, kalian gak harus kuliah dulu. Kalian cuman harus punya ijazah SMA, SMK, atau mungkin anak pesantren juga bisa ya, kayak gitu. Kalian cuman tinggal daftar, nanti kalian akan disekolahkan setelah kalian keterima. Jadi setelah kalian keterima bukan berarti kalian telah menjadi seorang pramugari. Belum ya, itu belum. Kalian akan dilatih lagi setelah kalian keterima di suatu perusahaan, salah satu perusahaan swasta. Contohnya aku contohin ya, aku bilang ya Singa lah kayak gitu. Nah, nanti kalian itu akan di training di situ, dan kalian nggak usah bayar lagi, itu udah dibiayain semuanya sama perusahaan. Yang pasti kalau buat makan sehari-hari kalian tetap harus bayar sendiri ya. Cuman kalau untuk pelatihan itu gratis, kalian nggak bayar lagi. Ada beberapa perusahaan itu yang bayar, ada yang nggak saat pelatihan. Tapi kalau di perusahaan Singa itu nggak bayar ya. Aku nggak usah bilang logonya lah ya, maksudnya itu logonya aku nggak usah bilang nama perusahaannya, intinya itu logonya aja. Kalian itu cuma cukup datang bawa perlengkapan baju aja ke mesnya, nanti sudah disediakan tempat tinggal, kasur, semuanya sudah disediakan. Jadi kalian nggak perlu apa-apa lagi. Jadi di sini intinya kalian nggak perlu harus tamat kuliah, atau mungkin yang tamat SMA kalian nggak perlu minder, karena untuk menjadi seorang pramugari kalian nggak harus S1, S2, S3 atau S-teler lah ya. Intinya tamat SMA kalian sudah bisa. Yang pasti di sini aku ingin bilang ke teman-teman, untuk yang tamatan SMA, sebelum masuk jangan kalian kira kalian tamat SMA ya udahlah SMA kan bisa masuk. Kalian harus mempelajari lagi tentang pengetahuan umum tentang penerbangan. Kalian harus tahu dong, sebelum kalian masuk ke suatu perusahaan, kalian pasti pelajari dulu suatu perusahaan itu, dianya perusahaan itu tuh tentang apa, bagaimana, dan kalian harus tahu. Kalian mau masuk ke dunia penerbangan, kalian harus tahu dong ke perusahaan, suatu perusahaan itu dia ada punya pesawat berapa, jenisnya apa aja, dan siapa aja pemiliknya. Kalian harus tahu ya. Aku saranin kalian cari tahu dulu sebelum kalian masuk suatu perusahaan itu. Kalian harus tahu mendetail tentang pesawatnya, tentang siapa pemiliknya atau itu. Aku saranin buat teman-teman yang cuman tamat SMA dan kalian nggak melanjutkan ke kuliah, kalian lebih dalamin bahasa Inggris, karena sekarang itu yang paling diutamakan itu bahasa. Karena sesuai pengalaman sebelumnya, ada beberapa pramugari yang udah masuk training, karena di zaman aku dulu itu nggak ada tes bahasa Inggris. Saat training dia nggak bisa bahasa Inggris, dan apa yang terjadi, dia dikeluarkan. Jadi sekarang itu karena banyaknya kejadian seperti itu, untuk anak baru yang masuk itu akan dites bahasa Inggris. Yang pasti zaman aku dulu nggak ada ya, tapi sekarang diadakan karena adanya terjadi seperti itu. Jadi buat teman-teman, bahasa Inggris itu harus benar-benar dilancarin. Yang paling penting itu bahasa Inggris, yang kedua itu ada bahasa Mandarin, bahasa Cina ya kalau kitanya bahasa Mandarin. Itu adalah suatu bonus buat kalian yang ingin daftar jadi pramugari. Setelah itu mungkin kalian ada minus-minus di yang lain, tapi bahasa Mandarin kalian bagus, kalian akan diutamakan loh, kalian akan lebih cepat loh diterimanya. Percaya atau enggak, itulah kenyataannya. Kenapa? Karena masih
minimnya dari pramugari-pramugari yang bisa bahasa Mandarin gitu. Jadi kalau kalian bisa bahasa Mandarin, itu adalah nilai plus yang paling bagus banget buat kalian untuk daftar. Percaya deh. Nah, aku tekenin lagi ya, di sini aku nggak ngejelekin sekolah pramugari atau pelatihan pramugari. Aku cuman ngejelasin buat teman-teman yang rasanya dalam artian soal keuangan nggak mencukupi untuk sekolah pramugari, nggak apa-apa. Kalian tetap bisa melanjutkan cita-cita kalian. Kalian nggak hanya berhenti di situ aja gitu. Untuk tamatan SMA tetap bisa, nggak menutup kemungkinan kalian pesantren pun tetap bisa gitu. Jadi buat teman-teman semua, jangan menyerah buat cita-cita kalian ya. Semangat. Oke, ngomong-ngomong, kita ngomongin soal sekolah pramugari atau kuliah. Kalian yang untuk mau sekolah pramugari, aku ada beberapa saran buat kalian. Untuk yang sekolah pramugari itu ada yang bagus menurut aku ya, dan aku juga kuliah di sana dulu. Kenapa aku kuliah di sana? Kenapa kok kalau tamat SMA bisa, kenapa mbaknya harus sekolah? Oke, sekarang kita beda cerita ya. Sekarang aku bisa ngasih tahu kamu melewati YouTube tentang kalian tuh nggak harus sekolah pramugari, kalian bisa langsung masuk. Tapi di zaman aku itu tuh nggak ada ya. Kita untuk nanya ke seorang pramugari, kita chat, kita SMS, atau mungkin kita DM bahasa sekarangnya, itu aku melalui Facebook ya, itu nggak dibales sama sekali. Aku ingin nanya informasi-informasi tentang pramugari, di mana tesnya, itu nggak dikasih tahu ya. Jadi tuh untuk menjadi seorang pramugari, aku harus sekolah pramugari. Biar apa? Biar aku tuh disalurkan gitu. Biar aku diantarkan, biar aku tahu apa aja syaratnya, apa aja yang harus dipelajari, apa aja harus dipersiapkan. Sedangkan aku nggak dikasih tahu kayak gitu loh dengan orang pramugari yang sebelumnya gitu. Itulah kenapa di sini aku ingin berbagi video ini sama teman-teman, buat teman-teman yang masih belum tahu atau mungkin yang punya cita-cita tapi itu nggak ada uang buat sekolah pramugari, buat kuliah. Gak apa-apa, di sini aku akan jelaskan semuanya. Itu bisa banget ya, bisa banget gitu. Jadi kalian nggak perlu khawatir sama sekali. Jangan sampai seperti aku dulu, kalian harus kuliah sampai kakak aku harus berkorban kayak gitu. Dalam artian ya, aku nggak usah jelasin ya, intinya sedih kayak gitu. Jangan sampai itu terjadi. Kalau kalian emang niat gitu, kalian bisa belajar bahasa Inggris sendiri di rumah. Kalian bisa buka kamus, buka YouTube. Apalagi sekarang di YouTube itu sudah banyak banget buat belajar bahasa Inggris. Kalian juga bisa dengerin lagu bahasa Inggris atau apapun itu. Asalkan ada niat, pasti ada jalannya. Oke? Aku rasa itu sudah cukup informasinya buat teman-teman. Nanti aku akan bagikan lagi di video selanjutnya, soalnya aku nggak mau nanti video ini jadi lama kayak gitu, kalian jadi bosen nontonnya. Jadi aku nanti akan bikin selanjutnya, di video selanjutnya, apa-apa aja persyaratan atau mungkin informasi-informasi tentang penerbangan akan aku bagikan. Jadi buat teman-teman, aku mohon dukungannya, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Terima kasih. Dadah.